Bulu tangkis nih teman-teman. Jadi di sini kita akan mewawancarai dua orang ini. Kenapa ada yang Astagfirullah, beda lagi aja. Emang kalau di luar tuh gangguannya banyak. Halo, assalamualaikum teman-teman. Kenalin, nama aku Nele Anggra ini dari Skylotu. Di sini aku akan menjelaskan tentang bulu tangkis. Tapi bukan aku deh yang ngejelasin kayaknya. Karena sekarang temanya adalah podcast. Podcastnya tentang bulu tangkis lagi nih. Tapi aku mengundang dua narasumber atau teman-teman aku yang katanya cabang olahraga dari bulu tangkis. Nah, siapa aja sih mereka? Yang pertama ada Teh Lisna, yang kedua ada Kang Ilham. Halo mereka berdua. Dadah. Halo. Dadah, dadah. Halo semuanya. Dadah atau say hello nih. Halo. Annyeong. Halo semuanya. Nah, mereka ini kayak udah siap-siap nih mau ditanya ya, gak? Udah tahu belum nih mau ditanya-tanya kalian? Tahu dong. Siap. Tahu. Tahu ya. Jadi kita ini akan mengadakan podcast tentang bulu tangkis. Penasaran gak sih kalian ini? Penasaran dong. Yuk, daripada berlama-lama lagi, mending kita langsung mulai. Nah, walaupun pandemi seperti ini ya, podcastnya jadi secara virtual, teman-teman. Tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk mencari ilmu atau menambah wawasan yang baru. Bener gak tuh? Bener gak sih? Bener banget. Jadi kita harus tetap semangat. Semangat. Walaupun daring, tidak. Nah, Teh Lisna sama Kang Ilham ini di rumah aja ngapain nih? Pas waktu di rumah aja, olahraganya, terutama dalam bulu tangkisnya gimana tuh? Semakin rajin atau semakin rebahannya semakin utama? Waduh, gimana tuh? Ya. Kalau misalnya aku sih ya makin kesini makin nurun karena kayak bawaan dari masa pandemi ini kayak mager, malas gitu ya untuk ngelakuin aktivitas yang menyehatkan kayak olahraga gitu. Tapi sebenarnya itu kita nggak boleh. Jadi lebih sering rebahan nih kelihatannya. Kenapa? Jadi Teh Lisna kelihatannya sering rebahan nih ya? Sering Iya, rebahan bener ya? banget, Jadi kaum rebahan. Nontonnya Iya, drakor bener. pasti. Iya benar. Tuh kan? Aduh. Kalian ini. Kalau Kang Ilham sendiri gimana tuh? Untuk Kang Ilham sendiri, olahraga masih tetap jalan. Seperti nge-gym ataupun berenang, karena kalau tidak olahraga sama sekali ya bahaya. Kalau untuk bermain bulu tangkis sendiri masih main, kalau kadang dipanggil ataupun seperti ada lawannya gitu. Oke. Berarti lebih ke gimana, ke nge-gym aja gitu. Lebih sering ke nge-gym ya? Ya. Berarti bulu tangkis dikebelakangin dulu atau gimana nih? Tidak sih. Bulu tangkis kalau ada lawan aja, kadang kalau ada yang ngajak. Ya masa sendiri kalau nggak ada lawan kan percuma main sama siapa. Betul. Main sama tembok bisa? Aduh, ya kali bermain poli. Main online ya. Nah, bisa tuh main online. Iya benar. Jangan nonton Tapi drakor bukan mulu, main tapi. Kenapa? Jangan nonton drakor mulu sama rebahan. Gak baik tuh. Enggak dong. Kita harus tetap olahraga. Walaupun di masa pandemi ini, teman-teman. Gitu. Jadi harus olahraga itu sangat penting ya buat tubuh kita. Penting banget dong. Itu apalagi ini di saat pandemi. Ini sangat penting lah bagi kita. Untuk kalian nih kenapa sih milih cabornya bulu tangkis? Kan masih banyak tuh cabang olahraga yang lain. Dan seberapa pentingnya bulu tangkis ini buat kalian? Kalau aku sih ya, aku suka semua cabang olahraga gitu. Tapi yang lebih suka gitu itu bulu tangkis karena permainannya seru gitu.
gas. Jadi gimana ya? Pokoknya lebih seru walaupun yang lain seru gitu. Gitu, Teh Nelly. Kalau Ke Kang Kang Ilham Ilham sendiri dong. gimana? Ya, kalau Kang Ilham sendiri permainan bulu tangkis sudah dari sejak SD sudah suka karena permainan itu yang sangat unik, yang dalam arti menepak itu unik lah. Udah suka dari sejak zaman SD. Wih, keren banget Terus, nih Kang Ilham. Dari kecil ya berarti. ya sebenarnya emang banyak masalah cabur, tapi ya lebih lebih trek kepada badminton gitu bulu tangkis. Karena permainannya itu unik, ditepak dan koknya itu beda dari yang lain permainannya seperti bulu-bulu hewan gitu. Unik sekali. Lucu ya, untuk bukan bulu harimau ya. Wah, kalau bulu harimau Serem, bukan gitu. serem dong. Beda lagi. Serem ya, kalau bulu harimau ya. Beda konsep. Nih, kalian nih tahu nggak sih sejarah munculnya bulu tangkis di dunia? Terus gimana masuknya tuh di Indonesia tuh gimana coba? Siapa tuh? Gimana tuh? Tahu nggak kalian? Kang Ilham, Oh, silakan. ya, kalau masuk awal mulanya ya, itu olahraga yang dimainkan menggunakan raket dan kok, berkembang pada sekitar 2000 tahun yang lalu di Mesir kuno seperti itu. Merupakan sebuah permainan dari Tionghoa dengan nama sebelum badminton itu dengan nama Jianji. Jianji yang dimainkan menggunakan bola namun tidak menggunakan raket seperti itu. Tujuan dari permainannya adalah untuk mempertahankan bolanya supaya tidak menyentuh tanah selama mungkin menggunakan kaki. Dulu sebelum adanya raket itu menggunakan kaki karena dulu kan belum ada teknologi ya pada zaman dulu. Nah, pada zaman pertengahan di Inggris, permainan ini dilakukan oleh anak-anak ya yang diketahui dengan sebutan Battledores atau shuttlecock ya. Saat permainan Battledores, alat pemukul yang digunakan terbuat dari dayung atau tongkat pada tahun 1854. Olahraga ini cukup dikenal di jalan-jalanan London. Saat penjelajah Putsch mempublikasikan kartun untuk olahraga ini. Kemudian warga Inggris membawa permainan ini sampai ke negeri Jepang, Tionghoa, ataupun Siam. Olahraga bulu tangkis ditemukan oleh petugas tentara Britania di India pada abad ke-19 ketika mereka menambah peralatan jaring atau net dan dimainkan secara berlawanan. Oleh karena itu, kota Pune juga sebelumnya dikenal dengan nama Pona ya. Ketika itu permainan ini mempunyai sebutan lain yaitu Pona pada tahun 1850-an. Nah, para pasukan membawa permainan kembali ke negara Inggris. Nah, pada tahun 1877 ialah pertama kalinya rancangan peraturan ditulis oleh klub badminton Bath. Pada tahun 1893 dibentuk Asosiasi Bulu Tangkis di Inggris. Kejuaraan All England ialah perlombaan internasional pertama kali yang diadakan pada tahun 1899. Nah, untuk cabang badminton dunia itu BWS ya, BWF. Seperti itu, Nelly. Oh, ngebut banget dari, ya. Waduh, ya, ngebut banget nih. Nah, kalau yang untuk ke Indonesia gimana tuh, Kang? Untuk yang apa? Indonesia. Masuk ke Indonesia tuh gimana? Di Indonesia siapa? sendiri, kalau itu seperti kayak banyak sih tokoh-tokohnya. Tapi kalau masuknya sendiri di Indonesia sendiri olahraga badminton mulai dari sejak tahun 1930-an. Tahun 1930-an yaitu Ikatan Sport Indonesia ISI. Nah, yang ini berjasa menangi bulu tangkis pada masa itu bulu tangkis pun semakin berkembang pada masa setelah kemerdekaan Indonesia dan pada 1947 kalau nggak salah terbentuklah kayak Persatuan Olahraga Republik Indonesia ataupun Polri yang dikenal saat ini. Itu. Nah, kalau terbentuknya Persatuan Bulu Tangkis Indonesia sendiri setelah terbentuknya Polri ya, organisasi khusus bulu tangkis Indonesia pun terbentuk yaitu Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI yang dikenal di Indonesia. PBSI kan udah menyeluruh tuh ya. Seperti itu. Nah, pada tanggal 5 Mei jadi kalau PBSI ini
udah mencakup semua dari yang pelosok-pelosok Ya, kan? Bener gak? sudah mencakupi semua seperti kayak daerah-daerah itu PON seperti itu. Jadi bulu Induknya lah. tangkis ini ada klubnya sendiri ya, Iya, klub betul. Indonesia ya. Aku dengar-dengar PBSI ini udah masuk BWF juga kayaknya. Iya gak sih Sudah Kak? masuk, sudah diakui. Betul. Maksudnya Oh, sudah masuk nah begitu. berarti Indonesia bulu tangkisnya cukup bagus ya Kang? Wah, cukup bagus. Apalagi pada zaman Budi Hartono tuh, kejuaraan All England 7 kali berturut-turut. Kejuaraannya itu, wah, Hmm, sudah dikenal dunia itu. Dikenal dunia juga badminton. Sejatinya badminton di Indonesia itu terkenal di negara-negara lain. Terkenal apa? Terkenal dari para atletnya yang sangat hebat. Sangat hebat. Wah, kayak Kevin atau Ginting itu udah menjuari dunia seperti itu. Wah, sudah ternama lah Indonesia mah kalau masalah kayak juaraan Sudirman seperti itu. Udah Indonesia sudah kancah dunia kalau masalah badminton. Apalagi Susi yang atlet terkenal gitu. Seperti itu Teneli. oh gitu ya Kang. Nah, Hmm. untuk kira-kira siapa sih dari kalian berdua ini kan suka badminton nih. Hmm. Nah, aku nanya uh, atlet badminton kalian tuh yang jadi motivator kalian tuh siapa sih? Aku mau tahu deh. Ya, untuk Kang Ilham dulu ya sebentar. Untuk Kang Ilham sendiri itu Rudi Hartono itu menjuara itu termotivasi banget karena wah itu sangat hebat Rudi Hartono itu menjuarai Liga All England 7 kali berturut-turut tanpa henti. Wah itu sangat hebat sih, motivasi sekali agar terus tetap semangat dan bekerja keras karena niat tidak akan mengkhianati hasil gitu seperti itu. Untuk Telisna bagaimana? Jadi dalam waktu dekat ini uh, Kang Ilham ini Kang Ilham dulu ya. Jadi Ya. dari Kang Ilham ini waktu dekat ini Kang Ilham uh, mau dapat kejuaraan apa nih? Mau ikutin kejuaraan apa nih di bulu tangkis? Ya insya Allah sih syukur-syukur masuk ke Superliganya badminton ya. Yang di Indonesia itu Superliga badminton itu seperti kayak Liga 1 di Indonesia sepak bola seperti itu. Syukur-syukur dapat berkesempatan bermain di Superliga dan menjuarai dan membawa harum nama kampus dan ataupun negara Indonesia. Syukur-syukur masuk ke loncatan dunia seperti itu teh. Nah kalau untuk Telisna ini uh, motivator atau atlet kesayangan Telisna itu siapa? Kalau misalnya dari aku sih nggak ada ya mungkin, tapi kayak yang ngedengar atlet bulu tangkis gitu yang hebat-hebat itu gimana ya? Jadi termotivasi Termotivasi. gitu. Oke, Iya, oke. gitu. Jadi kayak sama prestasi-prestasinya yang bisa membanggakan Indonesia, membawa harum nama Indonesia, begitu teh. Jadi sama yang aku tanyain ke Kang Ilham ini, Terisna ini dalam waktu dekat ini mau dalam bulu Kalau untuk tangkis. sekarang, kalau untuk sekarang sih belum ada persiapan. Cuma kalau misalnya ada kejuaraan-kejuaraan, pengen ikut sih biar pengalaman, nambah apa ya, nambah relasi juga gitu kan ya, Oh, ketemu gitu. sama teman-teman Oke. yang lain gitu. Jadi harus dipersiapkan ya. Nah iya, dan begitu kita harus mempersiapkan, walaupun sekarang belum ada persiapan gitu. Tapi pandemi kayak gini, kita harus lebih rajin sih mempersiapkannya karena masih banyak waktu luang sebenarnya. Nah iya, betul. Iya gak? Iya gak nih Manfaatkan Kang? waktu Iya yang gak nih ada. Teh? Sangat betul. Nah, nih pertanyaan selanjutnya ya. Perkembangan bulu tangkis dari awal sampai sekarang ini itu gimana sih menurut kalian? Kalau menurut dari Kang Ilham dulu, kalau perkembangan dulu kan masih zamannya tanpa adanya raket. Kalau dalam ini ya alat-alat dulu ataupun prasarana tanpa ada menggunakan raket menggunakan kok doang tanpa raket. Kaki yang didengar tadi pada masa lampau sejarah
itu alih-alihnya menggunakan kaki menendang. Tapi seiringnya waktu dan seiringnya zaman teknologi itu dibikinlah yaitu yang namanya raket dengan aluminium itu agar memudahkan para atlet bermain bulu tangkis seperti itu, dan prasarannya udah sangat lengkap ya, seperti lapangan udah menggunakan alas yang sangat hebat dan ring-ring yang sangat kuat seperti itu, Teh Heli. Nah ya begitu ya. Kalau dari Telisna perkembangannya gimana tuh? Perkembangan bulu tangkis menurut Telisna tuh udah sejauh apa? Perkembangannya mungkin sama ya kayak Kang Ilham gitu. Perkembangan cabang olahraga di dunia ini kan udah makin lama makin berkembang dengan baik gitu ya. Jadi betul. gitu. Iya, makin ke depan ya, makin semakin teknologi maju, semakin perkembangan juga semakin baik ya untuk cabang-cabang olahraga sih. Betul banget. Jadi kalian ini kenapa kalian tuh bilang kalau misalnya bulu tangkis itu olahraga yang paling unik atau menyenangkan? Emang olahraga lain enggak? Gimana tuh? Ya, kalau dari saya sendiri sih ya, uniknya bermain bulu tangkis itu kan berbeda ya. Kalau seperti kayak bola itu kan bulat, maksudnya menggunakan bola semua, basket, bola, sepak bola, bola voli, bola. Tetapi kalau raket sendiri berbeda. Berbedanya kenapa? Bola-bolaan ya? Dari kok dari bulu tangkis itu uniknya dari kok. Kok tersebut dari hewan. Yang dari uniknya tuh ciri khasnya bulu tangkis tuh seperti itu. Dari bulu-bulu hewan. Kulit buaya. Wah, kalau itu keras tepatnya tuh. Bukan dong, udah beda konsep. Kalau Telisna gimana nih? Telisna diam mulu. Saya mau ngejawab, cuma karena Kang Ilham duluan terus gitu. Ya udah, coba Telisna deh. Aku pengen denger ini Telisna ngomong. Nih, dari tadi saya udah menjawab. Jadi kalau misalnya bulu tangkis itu seru, kenapa? Karena ya seru aja, karena kan ada lawan, terus kita bisa main sendiri, main ganda, bisa main ganda itu berdua, bisa main ganda berdua ganda gitu, campuran. Bisa main tunggal gitu, itu serunya gitu. Bisa sendiri, bisa kerja sama bareng sama tim kita gitu. Seru pokoknya kalau main bulu tangkis itu. Walaupun capek sebenarnya. Jadi kalau main bulu tangkis itu ada kesenangan tersendiri ya menurut kalian ini. Betul banget. Senang banget pasti kalau bulu tangkis. Pasti setiap permainan selain olahraga, selain disebut juga olahraga, bulu tangkis ini membuat kalian senang gitu. Kayak ngilangin bad mood atau apa gitu, bener gak? Iya benar. Betul. Kayak ngilangin stres juga kan. Jadi kita apalagi kalau misalnya kita lagi bad mood, terus kita ada yang ngajak main bulu tangkis gitu, itu jadi nanti kalau misalnya ada yang salah gitu, kadang kita itu ketawa-ketawa bareng temen gitu. Jadi bad moodnya tuh hilang. Jadi kita sehat, terus kita gak bad mood lagi. Gitu. Apalagi pas abis putus ya. Jadi pengen bawaannya pengen main badminton mulu gitu. Kayak gitu juga. Mungkin buat Teh Nelly gitu ya. Karena Teh Nelly juga cuma olahraganya bulu tangkis. Tidak seperti itu, geng. Tidak ya, jangan ditiru yang seperti itu. Kita nggak boleh pacaran. Canda nggak boleh pacaran. Kita harus fokus kuliah dulu, betul gak? Betul banget. Oke, jadi kemana-mana nih kita. Lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Nih, menurut kalian ini siapa sih atlet bulu tangkis yang terkenal banget? Terus kenapa gitu? Terkenal banget. Tadi kan aku nanya atlet kesukaan kalian, motivator kalian. Tapi sekarang aku nanya atlet yang terkenal banget. Itu kenapa gitu? Kalau aku dari kecil udah kayak yang atlet bulu tangkis yang hebat itu kayak Susi Susanti, Taufik Hidayat, itu mereka dari aku kecil udah terkenal banget gitu, udah kayak oh ini atlet
dosen kita, dosen agama ya. Kenapa? Oh, Ya, ya lanjutkan deh. Apa tuh lagi tadi? udah gitu aja, gitu. Siapa Yang tadi? terkenal mengapa? Taufik Karena Hidayat. ya Mungkin gara-gara sama prestasinya ya yang sangat gila itu. Prestasinya tuh juara bisa berturut-turut yang mencengangkan. tadi Kang Ilham bilang. Iya gak? Iya betul sekali. Nah kalau menurut Jadi Kang banyak Ilham siapa tuh Kang? Sama Sama apa tuh Kang? apa? Sama apa tuh Kang? Apa? Ulangin teh. Tadi ada kendala. Iya. Sama apa tuh Kang? Tadi Jadi kalau atlet yang terkenal. Tadi aku nanya kan, atlet yang oh iya iya iya. membuat Iya. aku ya. termotivasi dalam olahraga bulu Hmm. tangkis. Sekarang atlet yang terkenal. Kenapa tuh? Dia bisa terkenal. Kalau kalau terkenalnya dulu yang saya pernah sing dengar SD kayak nonton di TV-TV gitu ya Rudi Hartono. Kalau sekarang kayak seperti Anthony Ginting, Christian Joe ya seperti itu yang terkenal saat ini ya menurut saya. Ya benar. Apalagi Anthony Ginting pada Hmm. Asia Games ya. Apalagi pada Anthony Ginting SEA Games, wah sangat menarik tuh pertandingannya. Sangat bergengsi sekali kejuaraannya itu SEA Games tuh. Yang merebutkan Ramai medali emas kan dibicarakan juga ya. iya, itu sangat ramai itu ibu-ibu juga. Wah, sampai tergila-gila nih. Apalagi yang Christian itu yang kegantengannya gitu tuh. Sudah ganteng dan permainannya juga sangat apik dan menawan. Wih, keren sekali tuh. Ini menurut kalian nih bulu tangkis sepopuler apa sih di mata kalian bulu tangkis itu? Dari kecil udah populer kali ya bulu tangkis semenjak lahir gitu kan. Bahkan sebelum lahir pun pasti udah populer ya. Gitu. Kalau menurut Kang Ilham gimana? Sepopuler apa bulu tangkis di mata Kang Ilham? Nah, jawabannya tidak jauh beda dari Tehlis sih ya. Karena dari kecil juga sudah populer apalagi dulu sangat menarik sih. Dalam arti belum adanya HP itu permainan seperti kayak bulu tangkis tuh sering dimainkan. Sekarang adanya HP seperti generasi-generasi sekarang tuh olahraga tuh jarang seperti itu. Dulu mah populer sangat sih, sangat populer. Berarti belum adanya game online tuh permainan dulu tuh seperti olahraga seperti itu, Nelly. Tapi menurut kalian nih, ngerasa gak sih kalau bulu tangkis itu ada musimnya? Jadi eh, ada beberapa pekan itu yang bener-bener orang sekitar tuh main bulu tangkis terus. Bener gak? Apa di Iya, sekitar betul. warga aku aja ya? Bener gak? Kalau misalnya bulu tangkis itu ada beberapa musim, kayak beberapa pekan, itu orang tuh lagi bener-bener bulu tangkis mulu gitu. Apa Nah, aku ya, aja yang ngerasa ya? tidak. Kalau Iya, emang kadang gitu sih. Kadang kayak misalnya kayak musim buah aja, kayak misalnya musim rambut gitu. Lomba, iya gak sih? Ya olahraga musimnya gitu. maybe tapi di Sumpah deh, kayak saya sendiri, apalagi pas tapi tunggu, Nelly, tapi berbeda-beda pendapat. Tapi di daerah Panggilan sendiri yang namanya masih jalan, tidak oh jadi mungkin masih eh, terus jalan. mungkin karena beda Nah RT iya, kali ya. mungkin ada sewaktu-waktu itu kayak meledak gitu dan ada yang kayak bijak gitu. Iya Tapi nggak kan nggak sesering saya. Tapi ini aku merasa iya. hari bahkan tiap malam juga sampai jam 11. Karena emang main Nah, bulu tangkis kemungkinan main itu daripada siang atau pagi gitu.
saya juga tuh am- tua tapi tenaganya masih muda. iya Harus iya dicontoh pokoknya kayak kita anak bener-bener muda. bener-bener kayak aku ngerasa nih pasti tiap tahun tuh bener-bener ada di mana 1 atau 2 bulan itu eh, emang bener-bener itu tiap malam tuh tiap malam tuh ngebulu tangkis mulu. Iya gak sih? Dari orang yang bukan cabang olahraganya atau orang yang jarang berolahraga atau bukan dari fakultas Dari mana atau enggak kuliah itu tuh dari semua kalangan itu orang pasti bakal kayak main bulu tangkis gitu. Bahkan iya. Iya ngerasa nggak sih betul. kalian? Bener gak? Kayak Karena bukan bagi yang dari suka kalangan itu, olahraga pun kalau misalnya emang ya lanjut lanjut. kenapa Teh Nel? Enggak, Iya lanjut aja lanjut Teh. lanjut. Kayak coba ngomong apa? Ya kalau misalnya pun itu olahraga kayak bulu tangkis itu emang buat semua orang bisa ya. Iya gak sih? Gak Bisa, terlalu soalnya susah. Dimainin juga nggak sakit gitu. Bisa. Bukan berarti kita menjalankan cabang olahraga lain, tapi untuk bulu tangkis pun masih bisa main karena uh, untuk di tangan tidak terlalu sakit. Betul nggak? Kayak masih ada alat betul. bantu. Iya, Betul, betul. Jadi apalagi masih cocok. saya berikan pendapat sebentar ya. Apalagi sekarang pegangan seperti raket itu udah dilengkapi dengan handuk. Dalam arti contoh seperti ini. Nah, ini membuat tangan kita tidak lebih sakit, lebih nyaman untuk dipegang karena tidak melukai tangan. Ada yang berbahaya lama kelamaan pasti akan lecet di sini berdarah. Tetapi teknologi semakin canggih dan otak-otak ataupun ide-ide baru bermunculan. Nah, apalagi ini solusi ataupun ini sangat bagus nih untuk bermain seperti itu, Teneli. Iya, ya. Betul, betul, betul. Jadi untuk bulu tangkis ini permainan yang tidak sulit untuk dilakukan, tidak sakit juga ya. Jadi kayak Iya, alat-alatnya juga gampang didapatkan gitu. sangat mudah. Iya gak sih? Jadi Iya, betul. bisa, iya. Nah, untuk pertanyaannya nih, selanjutnya masih ada lagi loh. Ini kalian tahu nggak sih ini isu-isu tentang bulu tangkis yang pernah kamu dengar, yang pernah kalian dengar uh, di Indonesia tuh kayak gimana coba? Isu-isunya. Bulu tangkis tuh kayak gimana atau seperti apa? Coba dari Kalau Telisna aku dulu. sih nggak pernah dengar kalau aku sih nggak pernah dengar isu-isu tentang bulu tangkis ya gitu, tentang olahraga pun enggak gitu, karena jarang banget kayak ngedengar berita-berita gitu, berita-berita tentang olahraga. Tapi kalau misalnya berita-berita di TV ya kadang-kadang gitu. Tapi aku searching di Google ada sih ternyata isu-isu tentang cabang olahraga bulu tangkis ini. Dan pastinya ya mungkin setiap cabang olahraga juga mempunyai isu-isu tertentu ya gitu. Terus sekali Telisna. Nah, kalau untuk Kang Ilham sendiri gimana nih tanggapannya? Kalau ada isu-isu yang kayak gini. Kalau isu-isu mah jarang dilihat sih kalau menurut Kang sendiri. Tetapi saya kadang bacanya di artikel, bukan di berita-berita. Kalau berita kadang kan jarang ya. Kalau berita tentang mengenai olahraga sekarang jarang. Sekarang Iya. berita-berita udah nggak jelas. Bener-bener banget. Udah Bener nggak banget. jelas. Apalagi Jadi, seperti kayak, wah, sudah nggak jelas berita zaman sekarang. Udah beda dari udah dulu nggak bisa. informasi. Ya, coba lanjutkan. Kalau berita-berita Informasinya dulu juga tuh ada yang valid, ada informasinya yang tuh tidak sangat. valid ya. Iya, Ya, betul. kalau dulu mah beritanya informasi itu ya sangat menarik nih untuk diteliti ataupun dicerna. Tetapi kalau berita-berita zaman sekarang mah udah berbeda sekali. Jadi Seperti itu. berita-berita sekarang juga udah nggak valid atau udah nggak kayak menurut dia tuh udah nggak penting buat informasi yang bukan yang nggak penting tapi udah nggak masuk akal beneran gak sih kayak olahraga tuh udah jarang kalau kita nggak searching sendiri betul nggak? Betul sekali. Apalagi ini berita baru-baru seperti ini, berita apa tuh ya? Yang
artis dangdut tuh siapa yang dilepas behalnya, cuman diberitakan, cuman masalah judi diberitakan. Sekarang sudah nggak jelas pada zaman sekarang tuh. Iya, Sudah Firly tidak seperti makan dulu. pakai piring diberitain ya. Padahal emang makan pakai piring ya. Sudah nggak jelas lah sekarang. Oke nih, makasih Ini bukan waktunya nih ya. menyalahkan. Ya, terus lanjutkan. Ayo. Apa ya? Kalau sekarang mah bukan menyalahkan pembawa beritanya, tetapi ya harus dipertimbangkan untuk masyarakat, untuk dicernanya, untuk teliti lebih dalam. Tapi kalau pembawa beritanya, maksudnya beritanya seperti itu kan nggak, jadi apa ya, orang tuh sekarang melihat-lihat berita udah males. Karena apa? Berita-berita sekarang sudah amburadul lah. Udah tidak seperti dulu, udah mati ya. Berita kayak informasi ataupun kayak apalah, kalau dulu mah kan masih enak untuk diteliti. Sekarang mah sudah beda seperti itu ya. Nah, kita juga sebagai pembaca, kita harus tahu nih mana yang hoax dan mana yang enggak gitu. Harus pinter-pinter memilah berita ya. Harus pinter-pinter memilah berita ya. Jangan asal tangkep tuh kalau zaman sekarang tuh. Iya gak? Iya, betul. Dari bulu tangkis juga kayak gitu. Kalau misalnya ada isu-isu yang buruk tuh kalian harus cari dulu gitu ya gak? Betul gak? Harus teliti dulu. Bulu tangkis sekarang gini-gini ya, gini-gini nggak boleh. Jadi kita harus cari dulu, tahu kebenarannya. Cari tahu kebenarannya dulu gitu. Nah, ini pertanyaan selanjutnya ya. Nih kalian nih pandemi kayak gini kan, cabornya bulu tangkis nih. Nah, harus sering-sering namanya latihan. Nah, tips-tips kalian nih supaya nggak bosen latihan gitu. Agar lebih rajin gitu. Gimana? Coba. Dari siapa dulu? Dari Kang Ilham. Kang Ilham dulu. Tips agar tidak malas untuk melakukan olahraga ataupun latihan-latihan ya. Tipsnya sangat sederhana, tergantung kitanya. Kalau ada niatan, kita semua pasti tidak akan yang namanya malas. Kalau tidak ada niatan ya sama aja, kita percuma dong malas. Tipsnya sih olahraga latihannya ya, kalau Kang Ilham sendiri ya ini saran, ataupun kalau ingin mengikuti saran dari Kang Ilham, baik, sangat bagus, karena kadang Kang Ilham seminggu 3 kali tuh nge-gym dan diiringi kadang hari pekan, bener, tidak bohong, minggu kemarin saja habis berenang. Sering-sering olahraga dan kadang diselingi dengan latihan seperti itu, latihan badminton. Kalau Telisna gimana tuh? Telisna harus sering-sering olahraga ya, Teh? Benar banget apa yang diomongin sama Kang Ilham. Kalau misalnya emang males, berarti dia belum ada niat gitu. Niat paling utama ya. Niat paling utama ya. Oke. Ya benar. Kalau misalnya udah niat, pasti walaupun males, pasti tetap dilakuin gitu. Kalau misalnya udah niat gitu. Intinya ada kenyataan. Oke nih, terima kasih Kang Ilham sama Telisna sudah menyempatkan waktunya untuk aku wawancarai. Semoga wawancara kita ini bermanfaat. Oke. Amin. Nah, semoga kita selalu dilindungi oleh Tuhan dan juga kesehatan. Dan kita juga harus rajin olahraga. Ya, betul. Iya. Rajin olahraga. Oke. Tunggu di YouTube kita ya. Dadah dong. Dadah. Dadah. Annyeong. Assalamualaikum.